Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah berikan taufik dan inayahnya untuk kita semuanya. Kita bisa sama-sama salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan thalabul ilmi, agenda untuk menyempurnakan pelaksanaan keagamaan kita agar kita menjalankan tugas sebagai hamba dengan dasar ilmu pengetahuan yang memang itulah yang seharusnya kita menjalankan ibadah kita, menjalankan muamalah kita dan juga aktivitas lainnya berdasarkan ilmu. Pada kesempatan pagi hari ini, bab pembahasan kita adalah al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu, tentang mandi, hukum-hukumnya dan juga jenis-jenisnya. Mandi itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan dengan mandi tentunya kita mendapatkan banyak hal. Dapat pahala, dapat bersih, juga jadi tidak malas gitu ya, jadi segar gitu ya, jadi segar. Itu yang juga disebutkan diantaranya di dalam kitab ini terkait dengan pahala. Itu memang sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, bahwa kesucian, bersuci, melakukan aktivitas untuk mensucikan diri adalah bagian dari iman. Bahkan bagian di sini ada yang menerjemahkan, menafsirkan adalah separuh dari iman. Dari iman. Kemudian kita juga badannya tadi jadi bersih. Sebenarnya sih dulu di Arab, mungkin sampai agak-agak sekarang, kalau mereka orang Arab, orang Afrika agak berbeda dengan orang Indonesia yang mandinya itu kalau kita sering gitu ya. Makanya mereka bilang orang Indonesia itu kayak manusia ikan gitu, mandi mulu gitu. Kayak misalkan mereka habis junub gitu ya, hubungan badan, kemudian mandinya itu adalah bukan mandi seperti kita membersihkan badan. Mereka beda mandi kalau mau sholat Jumat dengan mandi hanya sekedar, bukan sekedar ya, mandi setelah junub gitu ya. Jadi kalau mandi mau sholat Jumat itu mandinya serius, bersih banget gitu. Tapi kalau mandi junub ya mandi semuanya harus dibasahi, tidak terlalu banyak air yang dipakai. Tapi yang jelas memang kita diperintahkan untuk melakukan aktivitas bersuci. Baik. Kemudian yang pertama, mandi itu adalah mandi yang wajib. Wa huwa alladzi la tasihhul ibadah al-muftaqirah ila tuhrin bidunihi idza wujidat asbabuhu.
yaitu mandi yang jika tidak dilakukan maka ibadah kita jadi tidak sah, yaitu ketika kita pada kondisi ada sebab-sebab yang membuat kita tidak boleh sholat kecuali harus mandi dulu, ya, kecuali harus mandi dulu, yaitu ketika pertama ada al-janabah, kita junub, wal haid atau haid yaitu bagi para wanita, wal wiladah melahirkan, dan melahirkan ini ada melahirkannya itu sendiri, kemudian setelah melahirkan ada darah nifas, dan yang berikutnya yang menjadikan sebab wajibnya mandi adalah meninggal, mati. Pertama, junub. Junub itu sebenarnya makna kamusnya itu arti bahasanya jauh gitu ya. Junub itu kalau beberapa kalimat biasa dikatakan tentang junub, misalkan fabasurat bihi an junubin, maka kemudian Maryam saudaranya Nabi Musa itu ketika Musa kecil, Musa bayi, mengawasi perjalanan Nabi Musa itu arahnya kemana setelah dihanyutkan oleh sang ibu ke sungai Nil, itu an junubin, dari kejauhan gitu. Nah itu an junub, jauhan. Kenapa orang yang junub dinamai junub yang berarti jauh? Karena memang dia jauh dari sholat, nggak boleh sholat gitu ya. Nah nyambungnya ke situ. Baik, kemudian junub ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, nuzulul mani minar rajuli awil mar'ati bi ayyi sababin minal asbab. Keluarnya mani dengan sebab apapun gitu. Keluar mani dengan sebab apapun, apakah misalkan karena bermimpi atau karena hal lainnya gitu ya. Di sini sih disebutkan au mula'abah, karena bercumbu, au nazar, atau melihat sesuatu yang merangsang, atau memikirkan. Nah di situ semuanya ketika itu menyebabkan keluarnya air mani maka diwajibkan mandi. Yang kedua, al-jima' walau min ghairi nuzulil mani, melakukan hubungan badan walaupun tidak keluar mani. Jadi kalau mimpi doang dan tidak keluar mani itu tidak wajib mandi. Tapi kalau beneran bukan mimpi gitu ya, dalam kita dalam kesadaran bangun kemudian melakukan hubungan badan dengan pasangan, dengan istri, lalu itu tanpa keluar mani pun wajib mandi gitu ya, wajib mandi. Baik, kemudian ada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang dalam kondisi junub. Yang pertama adalah sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jangan sholat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati sholat ketika kalian mabok. Ini dulu ya, sebelum mabok diharamkan gitu, sudah diharamkan. Nah tapi ada kalimat berikutnya, wala junuban. Begitu juga jangan mendekati salat ketika junub gitu ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Kemudian dikatakan di akhir ayatnya itu hatta tagtasilu, sehingga mandi gitu. Kalau udah mandi baru boleh sholat gitu. Nah
Baik. Kemudian yang kedua, diam di masjid. Ya, diam di masjid. Bagi orang yang junub tidak boleh diam di masjid. Tidak boleh diam di masjid. Kecuali kalau sekedar lewat saja karena satu keperluan gitu ya. Misalkan untuk mau ke toilet harus lewat masjid gitu ya. Nah, itu lewat saja boleh. Tapi kalau diam di masjid bagi orang yang junub itu tidak boleh. Yang ketiga, tawaf. Karena tawaf adalah salat. Ada hadis yang mengatakan at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah, di Ka'bah itu adalah salat. Hadisnya mengatakan demikian. Maka bagi orang yang melaksanakan tawaf wajib mandi jika ia dalam keadaan junub. Salat tapi itu ya, salat tapi salat yang boleh ngomong gitu maksudnya, boleh berbicara. Kalau dalam salat kan kita tidak boleh berbicara kecuali bacaan salat gitu ya. Bacaan. Kalau tawaf itu boleh. Illa annallaha ahallalakum fihil kalam. Jadi tawaf itu sama dengan salat, hanya saja dalam tawaf orang boleh ngomong gitu kata Rasulullah gitu ya. Faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Maka jika seseorang berbicara, ngobrol ketika tawaf, maka dia hanya boleh ngobrol yang baik-baik saja. Yang tidak baik nggak boleh diobrolin saat tawaf. Kemudian yang keempat, qiraatul Quran. Orang yang junub tidak boleh membaca Quran. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqra al-haid walal junub syai'an minal Quran. Orang yang sedang haid, sedang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Itu hadisnya. Kemudian di sini ada catatan, yajuzu lil junub imrarul Quran ala qalbihi min ghairi talaffuzin bihi. Lalu bagaimana seorang yang sedang berjunub misalkan memikirkan tentang Al-Quran, mengingat tentang Al-Quran, itu boleh asal tidak diucapkan, tidak diucapkan. Nah, kemudian wa yajuzu lahul qira'atu adhkaril Quran biqasdi dzikri. Tapi juga orang yang membaca ayat Al-Quran dengan maksud zikir itu juga boleh, dibolehkan. Misalkan di sini ada contohnya, orang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kan bagian dari Al-Quran, ayat gitu, dari surat Al-Baqarah ayat 201, tapi dia mengucapkannya itu untuk berdoa kepada Allah, maka itu boleh gitu. Boleh. Kemudian membaca ketika mau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Itu juga ayat Al-Quran yang dibaca untuk maksud doa, itu juga dibolehkan. Yang kelima, yang diharamkan bagi orang yang sedang junub adalah massul mushaf wa hamluhu, memegang dan membawa mushaf Al-Quran. Memegang dan membawa mushaf Al-Quran, termasuk memegang lembarannya, memegang jilidnya gitu ya, memegang jilidnya. Di sini juga ada tambahan keterangan bahwa jika seseorang yang sedang junub membawa Al-Qur'annya itu dalam barang bawaannya, maka itu boleh. Misalkan kita mau melakukan perjalanan jauh, bawa tas gitu ya, bawa tas ransel. Kalau ini traveling begitu, kemudian di dalam tas ransel itu ada Al-Qur'annya, yaitu boleh gitu. Karena itu tidak hanya membawa Al-Qur'an, tapi
membawa bekal, termasuk bekal Al-Quran, atau orang membawa kitab tafsir. Ya, tafsir itu kan tafsir Al-Quran. Walaupun ada ayat Al-Qurannya, tapi yang dia bawa itu adalah kitab tafsir. Jadi itu boleh. Tapi ada syaratnya, tafsir yang tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Qurannya. Nah, baik. Kemudian yang kedua, yang membuat seseorang akan berada dalam kondisi junub adalah haid. Kalau haid mah pastinya bukan kita ya, tapi anak perempuan kita, istri kita, saudara perempuan kita, dan seterusnya. Orang yang haid ini tadi kemudian dia wajib mandi, dan kalau seorang perempuan sudah mulai haid itu, maka itu juga menjadi tanda bahwa dia sudah balik, dan kalau sudah balik maka sudah wajib menjalankan syariat, wajib tutup aurat, wajib sholat, wajib puasa. Kalau sebelumnya kan masih belum wajib tapi belajar gitu ya, belajar melaksanakan kewajiban. Kalau sudah haid, sudah 9 tahun, secara umum minimal usia haid itu 9 tahun ya, 9 tahun. Nah itu sudah usia balik, 9, 12 gitu ya kadang. Baik, kemudian terkait dengan haid ini ada waktu yang biasa dialami oleh perempuan, oleh wanita secara umum atau mayoritas itu katanya. Ini berdasarkan istiqra sih sebenarnya. Istiqra itu artinya berdasarkan penelitian gitu ya, penelitian. Jadi bukan berarti ini jumlah atau angka yang harus fix seperti itu, tapi kurang lebih begitu, bahwa secara umum seorang wanita haid itu antara 6 atau 7 hari. Tapi ada yang sampai 15 hari dalam sekali haidnya itu. Tapi ya tidak, jika lebih dari 15 hari, selama itu masih kondisi normal bagi dia gitu ya, kondisi sehat, itu tetap masih dalam kategori haid. Hal ini dibahas oleh para ulama karena jika darah yang keluar dari sang perempuan itu tidak biasa, maka itu disebut darah istihadah. Istihadah itu artinya darah ketika dia sakit gitu ya, ada pendarahan. Nah, kalau pendarahan itu tidak membuat dia kemudian diharamkan untuk berpuasa, diharamkan untuk sholat, dan juga hal-hal lainnya yang diharamkan bagi orang yang haid. Kemudian yang diharamkan bagi orang yang sedang haid, yang pertama sholat, tidak boleh sholat. Yang kedua membaca Al-Quran dan memegang serta membawa mushaf tadi. Kemudian diam di masjid juga tidak boleh. Bahkan melewat-lewat di masjid juga tidak boleh, jika lewat itu dikhawatirkan akan ada darah yang netes gitu ya. Kalau sekarang biasanya kan aman ya, sudah ada pembalut gitu, pembalut. Kemudian yang keempat tidak boleh tawaf. Tapi kalau diam tinggal di masjid, sebenarnya bukan hanya karena khawatir ada darah yang netes, tidak khawatir pun nggak boleh. Kalau lewat tadi, kalau lewat saja, kalau dikhawatirkan itu nggak boleh. Kalau nggak khawatir ya silahkan boleh. Kemudian tawaf, kemudian juga diharamkan bagi orang yang haid ini tambahan
dari junub biasa, junub secara umum itu tadi, yaitu lewat di masjid dan juga haram berpuasa. Berpuasa, kalau orang haid itu nggak boleh puasa, dan kalaupun puasa, puasanya nggak sah. Kemudian ada tambahan lainnya, bahwa orang yang sedang haid tidak boleh melakukan hubungan badan. Jadi jangan sampai sang suami memaksa istri yang sedang haid. Ya kita juga kan nggak mau ya kalau istri sedang haid gitu. Termasuk yang diharamkan bagi suami istri ketika istrinya sedang haid adalah bercumbu dalam batas antara pusar sampai lutut gitu. Ya kalau di bagian lain boleh katanya gitu. Tapi kalau di batas antara pusar sampai lutut itu yang tidak boleh. Baik. Kemudian yang ketiga yang membuat seseorang wajib untuk mandi sebelum aktivitas ibadah adalah melahirkan. Nah, melahirkan, kemudian baik ada darah nifasnya atau tidak. Dan nifas ini agak berbeda dengan haid karena memang ini biasa gitu ya, biasa pembersih rahim setelah melahirkan. Ada yang sampai biasanya sampai 40 hari, bahkan ada yang sampai 2 bulan gitu ya. Yang paling banyak, yang paling lama biasanya itu 2 bulan. Tapi yang paling umum biasanya 40 hari. Walaupun ada yang hanya sebentar saja lalu bersih, itu juga ada. Kemudian yang terakhir, orang yang wajib mandi tapi bukan mandi sendiri pastinya, yaitu yang meninggal gitu ya. Karena kalau yang meninggal mah itu dimandiin, wajib dimandiin, kewajiban bagi orang yang hidup gitu, bagi orang yang hidup. Kemudian itu tadi mandi wajib, yang jika belum mandi maka tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, baca Quran, memegang dan membawa Al-Quran, tidak boleh diam di masjid bagi orang yang sedang junub. Tapi kalau puasa, kalau junub bukan haid dan nifas itu boleh. Misalkan kita junub nih, kemudian belum mandi, tapi kita tidur, ketika bangun sudah subuh gitu, sudah subuh. Nah itu kita sah nggak puasanya? Itu puasanya sah, boleh gitu, boleh puasa, tapi pas mau sholat subuh ya mandi gitu. Jadi walaupun ketika kita bangun udah subuh, udah harus mulai puasa, tapi kita belum mandi, itu puasanya sah gitu ya, puasanya sah. Kemudian ada mandi yang sunnah, yaitu yang pertama ketika mau sholat Jumat. Kemudian yang kedua ketika mau sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang ketiga ketika mau sholat gerhana matahari ataupun bulan. Kemudian mau sholat istisqa, kemudian mau memandikan, atau setelah memandikan mayit. Kemudian juga mandi yang berkaitan dengan aktivitas ibadah haji, yaitu ketika mau ihram atau mau wukuf di Arafah, kemudian mau melempar jumroh atau mau masuk ke Madinah gitu. Masuk ke Madinah itu adalah mandi yang sunnah. Dan mandi itu secara umum wajib ataupun sunnah, tata caranya sama. Bahwa mandi yang sempurna itu pertama dimulai dari membersihkan kubul dan dubur gitu ya.
membersihkan kubul dan dubur. Artinya walaupun kita tidak habis buang air, yaitu tetap kita sebelum mandi itu mohon maaf cebok dulu gitu ya. Cebok dulu. Nah, setelah itu urutannya lalu berwudu, dan wudunya itu sama seperti kita wudu mau sholat. Jadi kita mau mandi nih, wudu dulu. Wudu, setelah wudu baru kemudian kita mandi. Menyiramkan air mulai dari kepala, kemudian badan sebelah kanan, baru badan sebelah kiri, baru kemudian dia biasalah dikasih sebagaimana mestinya kita mandi. Kemudian berikutnya ada hal-hal yang dimakruhkan ketika kita mandi, yaitu berlebihan dalam menggunakan air. Kemudian yang kedua, kita dimakruhkan mandi di air yang tidak mengalir. Jadi nggak kebayang sih, tapi misalkan gitu ya, kita nyebur ke dalam bak air gitu. Tapi kalau di sebenarnya sih ini bukan berarti mandinya jadi tidak sah. Ini makruh gitu. Ya kalau kita memang berniat untuk berendam atau berenang kan itu lain cerita ya. Itu aktivitasnya memang kita mau berenang. Dan berenang itu juga sebuah aktivitas yang sunnah gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan pembahasan mandi, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dan mandi ini ketika ada kendala maka boleh diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu bukan cuma pengganti buat wudu, tapi juga bisa jadi pengganti buat mandi ketika mandi itu tidak bisa dilaksanakan karena berbagai hal gitu ya, berbagai hal. Jadi dulu ceritanya di masa Rasulullah ada sahabat yang kemudian karena belum tahu ilmu tayamum, mandi sampai itu membuat sahabat tersebut dia mengalami hal yang buruk gitu karena maksain mandi di waktu cuaca sangat dingin gitu, sangat dingin. Nah, padahal sebenarnya ada kemudahan di dalam Islam ketika mandi tidak bisa dilakukan maka bisa diganti dengan tayamum. Tapi tayamum ini ada hal-hal yang menjadi syarat kapan kita boleh tayamum. Yang pertama, ketika tidak ada air, memang airnya nggak ada. Yang kedua, air ada tapi jauh, untuk menjangkaunya itu ada kendala. Kemudian yang ketiga, air ada dekat tapi kita ada kendala untuk menggunakan air tersebut ya. Menggunakan kendala yang dimaksud itu ya misalkan karena ada anggota badan yang tidak boleh kena air misalkan, atau tadi karena cuaca terlalu dingin. Tapi ya cuaca dingin sih disebut sendiri di sini, yaitu cuaca terlalu dingin itu sebab yang keempat. Dan untuk tayamum ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harus mengetahui waktu masuk waktu sholat gitu. Artinya tayamum ini harus waktu sholat itu sudah masuk. Kemudian yang kedua, kita harus memastikan kondisi-kondisi tadi, apakah airnya tidak ada
atau ada tapi tidak bisa memakai air karena sebab ada anggota tubuh yang tidak boleh terkena air, atau ada air tapi terlalu dingin. Kemudian yang ketiga, debu yang digunakan untuk bertayamum ini harus debu yang suci, gitu ya. Debu yang suci. Kemudian yang keempat, sebelum bertayamum harus membersihkan najis dulu. Jika kita tayamum, sebelum tayamum itu misalkan buang air, ya maka harus bersih-bersih dulu. Termasuk kalau ada najis karena sebab lain, karena kita misalkan habis miara sapi, kambing gitu ya, ada darah atau ada kotorannya, dibersihkan dulu. Nah kemudian kita juga menghadap ke kiblat. Baik itu. Kemudian adapun rukun-rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat, yang kedua membasuh, mengusap maksudnya. Mengusap, kan membasuh kan bukan dengan air ya. Mengusap wajah dan kedua tangan, wajah kemudian kedua tangan sampai sikut gitu ya, dengan 2 kali usap, maksudnya 2 kali mengambil debunya gitu ya, 2 kali, 1 kali buat wajah dan 1 kali buat kedua tangan. Kemudian yang ketiga berurutan sesuai dengan urutan. Jadi wajah dulu baru kedua tangan, jangan tangan dulu baru wajah, nggak boleh dibalik gitu ya, nggak boleh dibalik. Kemudian juga ada hal-hal yang disunnahkan dalam bertayamum, sebagaimana yang disunnahkan dalam berwudu, membaca bismillah. Kemudian kalau membasuh wajah itu mulai dari bagian atas, kemudian mendahulukan yang kanan ketika mengusap tangan, jangan mendahulukan dari yang kiri, itu makruh gitu ya. Sunnahnya dari yang kanan dulu. Kemudian kalau bisa dilebihkan dari sikut gitu ya, lebih sedikit ke pangkal tangan ini. Kemudian ada lagi yaitu memasukkan jari-jari ke sela-sela, di sela-sela begini gitu ya, ketika bertayamum. Kemudian tahfifut turab. Tahfifut turab itu jangan terlalu banyak debunya. Jadi bisa dikibaskan dulu atau ditiup gitu ya sebelum diusapkan. Jadi kita ambil debunya, kemudian sebelum diusapkan ditiup dulu biar tidak terlalu banyak. Nah, baru mulai mengusap wajah, kemudian dibuang. Baru yang kedua untuk tangan gitu ya. Tangan mulai dari yang kanan, dari ujung sini, kemudian sampai siku, kemudian bagian ininya sini gitu. Terus baru yang kiri gitu ya, yang kiri. Jadi mulainya itu ujung jari dengan ujung jari kiri di sini gitu ya. Kemudian dilewatkan sampai ke sikut. Jadi nanti yang debu sebelah sini itu buat bagian depannya tangan gitu ya, bagian depan. Nah, nanti yang ada di ibu jari buat belakang ibu jari gitu. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi gini, itu kemudian tadi yang kanan, yang kiri. Kemudian sebelah sininya itu buat bagian depan, kemudian di sini buat sini gitu ya. Nah, nanti setelah selesai tadi gitu ya, di sela-selain jari. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum. Tayamum itu batal. Yang pertama batal karena
semua hal yang membatalkan wudhu. Ada yang keluar dari kubul ataupun dubur, baik angin atau karena buang air besar ataupun kecil. Nah, pokoknya semua yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, jika wudhunya itu karena tidak ada air, maka ketika airnya sudah ada, tayamumnya batal gitu. Jika tayamumnya karena tidak ada air, maka kalau air sudah ada berarti tayamumnya batal, harus kembali ke wudhu. Tapi kalau tayamumnya karena hal lain, karena tidak bisa memakai air, maka ketika ada air tayamumnya nggak batal gitu. Kemudian yang ketiga, jika tayamumnya karena awalnya tidak bisa menggunakan air, maka jika sudah bisa tayamum batal. Yang tadi ya karena sakit, terus sakitnya udah sembuh, tadinya demam nggak boleh kena air misalkan, tapi kalau demam boleh ya kalau wudhu mah. Cuman kalau mandi kan, misalkan nih orang jangan mandi, nanti demamnya jadi naik gitu, berarti bisa diganti dengan tayamum. Kemudian itu hal-hal yang membatalkan tayamum. Begitu juga orang yang murtad. Nah, baik. Jadi ini pembahasan tayamum ini adalah pembahasan terakhir dari bab bersuci. Bab bersuci karena membersihkan najis, wudhu, mandi, bahkan termasuk penggantinya yaitu tayamum itu sudah semuanya. Baik, jadi itu barangkali untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa lebih memperjelas apa yang harus kita lakukan. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.